Hanya ada satu kuasa yang kita benar-benar dapat andalkan untuk mempersiapkan diri untuk kerajaan surga. Nah, saudara-saudaraku, dasar daripada khotbah saya hari ini adalah sebentar. Oke, dasar khotbah saya hari ini adalah Roma 8 ayat 1 sampai 17. Hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh Kudus. Jangan lupa, Roh Kudus adalah kehidupan. Roh Kudus adalah kebenaran. Makanya kalau kita hidup di dalam Kristus, kita hidup oleh Roh. Kita hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Mari kita lihat apa yang disebutkan di sini. Tuhan sendiri yang memberikan perintah. Perintah apa? Biarlah kamu terus-menerus dan berulang-ulang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan lupa, biarlah kamu terus-menerus dan berulang-ulang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan. Lalu, apa kata Tuhan selanjutnya? Saudara-saudaraku, mengapa saat ini kita harus dipenuhi dengan berbagai pemikiran tentang hidup di dalam Roh Kudus? Coba kita dengarkan apa kata Hosea kepada kita saat ini. Dan ayat ini selalu saya sampaikan ketika saya berkhotbah, saya sampaikan ayat ini supaya kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman mengerti. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, alias tidak tahu. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan jelas berkata, kalau kita tidak tahu, maka kita binasa di dalam kebodohan kita. Nah, apalagi sekarang ini kita tahu, tapi kalau kita acuh tak acuh, lebih berbahaya bagi kita, saudara-saudaraku. Mari kita lihat selanjutnya, apa tanggung jawab kita? Nah, tanggung jawab kita adalah berikut. Sebagai penjaga Sion, Yehezkiel pasal 33 ayat 2-9 berkatakan, kita harus menyampaikan amaran itu kepada orang lain. Kita harus menyampaikan amaran tentang kedatangan Yesus kepada dunia ini. Kita harus menyampaikan amaran tentang pertobatan kepada dunia ini. Amaran apa yang kita mau sampaikan? Ini dia. Oleh karena kita percaya bahwa masalah rohani yang sama adalah penyebab dari begitu banyak problema kita. Khususnya permasalahan tentang kerohanian pribadi, kehidupan rohani berjemaat, dan keberadaan gereja di seluruh dunia. Masalahnya hanya satu. Tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, saya selalu menyadari hal ini bahwa ketika waktu kita masih gereja offline, ya, ada banyak masalah yang terjadi di gereja. Ya, puji syukur di jemaat di Air Raja sudah mulai bertemu, berbakti bersama-sama di hari Sabat. Tapi di banyak tempat sekarang ini di Indonesia, ya bahkan di seluruh dunia, masih banyak gereja yang belum mau bertemu oleh karena satu masalah takut kepada kematian secara fisik. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Coba kita renungkan bagaimana 20, 10, 30 tahun dan seterusnya ke depan. Apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita? Coba saudara-saudara sebagai anggota jemaat di Air Raja, lihat anak-anak adventurer tadi bernyanyi di depan. Lalu coba saudara-saudara memikirkan 30 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi dengan mereka kalau tidak dididik untuk taat kepada Roh Kudus mulai dari sekarang ini? Mari kita lihat saudara-saudara. Coba kita pikirkan tentang banyaknya orang muda kita yang gila. Ya, pemikiran ini membuat saya terpikirkan tentang anak-anak saya, cucu-cucu saya,
Saya bisa bayangkan bagaimana mereka nanti akan hidup di dalam dunia yang akan datang dengan kecenderungan kejahatan yang semakin meningkat dan terus-menerus bertambah. Namun, apa janji Kristus kepada kita? Ya, apa janji Kristus kepada kita? Kristus berkata, kita harus membutuhkan kuasa Roh Kudus. Apakah kita akrab? Apakah kita kenal? Apakah kita tahu? Apakah kita mengerti perkataan Yesus yang penuh kuasa ini? Apa perkataannya? Murid-muridnya pada waktu itu, mereka menyadari tentang kehidupan doa Yesus. Itulah sebabnya mereka bertanya, Tuhan, ajarlah kami untuk berdoa. Lalu Lukas pasal 11 ayat 1-13 menerangkan dalam hal berdoa. Tetapi bukan itu saja. Ada hal lain yang Yesus ajarkan, yaitu tentang hal meminta, mencari, dan mengetok. Ini ayat yang sudah lazim kita dengar. Ya, ayat yang sering kita dengar, tetapi kebanyakan dari kita salah mengartikan ayat ini. Mari kita lihat. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Banyak orang Kristen menjadikan ayat ini sebagai jaminan bagi mereka untuk apa? Untuk meminta kekayaan, keberhasilan, kepopuleran, kesejahteraan, dan lain-lain. Banyak dari orang Kristen menggunakan ayat ini untuk mencari kekayaan, keberhasilan, kepopuleran, kesejahteraan. Banyak dari orang Kristen menggunakan ayat ini untuk mengetuk agar pintu kekayaan, keberhasilan, kepopuleran dibuka bagi mereka. Tetapi sebenarnya apa yang Yesus ajarkan di dalam Lukas pasal 11? Mari kita lihat. Oleh karena itu, mintalah. Saudaraku, jangan kita berpikir tentang hal-hal yang lain dulu. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus. Yesus ajarkan kita untuk minta Roh Kudus. Coba dengarkan. Tidak ada ayat lain yang saya tahu di mana Yesus benar-benar penuh kasih dan sangat mendesak kita untuk meminta Roh Kudus. Di sini Yesus tidak hanya mendesak kita untuk meminta apa saja, tetapi kita harus bertindak agar bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Yesus tidak mau kita kehilangan sesuatu yang sangat penting menjelang kedatangannya. Nah, sekarang Roh Nubuat berkata tentang Roh Kudus apa? Mari kita dengarkan. Tuhan tidak berkata, mintalah satu kali, maka kamu akan menerima. Sebaliknya dia memohon kita untuk minta berulang-ulang sambil bertekun di dalam doa. Jangan lupa saudara-saudaraku, kita boleh minta dari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita mencari, tapi jangan lupa harus ada satu syarat lagi, berdoa. Pertanyaannya, berapa sering kita gunakan waktu dengan permohonan yang sungguh-sungguh sehingga membuat kita bersungguh-sungguh untuk membangkitkan keinginan untuk memperoleh apa yang diminta, yaitu Roh Kudus. Mari kita lihat. Roh Kudus adalah pemberian terbesar yang membawa berkat-berkat yang lain di dalamnya. Jadi Anda ingat, kita harus meminta, kita harus mencari, dan kita harus mengetok. Bukan meminta kekayaan, bukan mencari kekayaan, bukan mengetok pintu kekayaan, bukan. Kita harus meminta, mencari, mengetok untuk mendapatkan Roh Kudus. Lalu berkat-berkat yang lain akan mengikuti. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Pemberian ini hanya diberikan kepada mereka yang menyatakan keinginan untuk memperolehnya. Nah, apakah Roh Kudus diberikan kepada semua orang? Mari kita lihat. Apakah Roh Kudus diberikan kepada semua orang? Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang telah menyerahkan diri kepada Yesus. Jangan lupa, pikirkan ini baik-baik. Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang telah menyerahkan diri kepada Yesus. Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang terus-menerus mempertahankan komitmen mereka.
komitmen yang bagaimana? Sebelum lanjut, mari kita berdoa, Tuhan. Bapa, hamba-Mu hanya mau menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami semua. Memberikan kami hati yang siap menerima nasihat. Supaya kami bertobat, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kebutuhan kami yang terbesar, yaitu Roh Kudus. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Komitmen yang bagaimana? Mari kita lihat. Komitmen Alkitabiah bagaimana yang Yesus inginkan dari kita. Pertama, rindu kepada Tuhan. Pernahkah Anda duduk sendirian lalu merasa rindu kepada Tuhan? Pernahkah Anda duduk merenungkan betapa besar kasih Yesus kepada kita? Lalu yang kedua, berserah penuh dan percaya kepada Tuhan. Apakah di dalam masa-masa yang sulit kita merasa kecewa atau kita berserah penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan banyak mujizat? Yang ketiga, ikuti Tuhan, penurutan dalam segala perkara dan tinggalkan jalan sendiri. Hati-hati saudaraku, jangan sampai jalan kita sendiri, jalan yang penuh dosa, penuh pertentangan, itu yang menghalangi kita. Yang keempat, tidak berniat buruk. Di dalam pikiran kita harus selalu berpikir yang baik. Yang kelima, mengakui kekurangan diri sendiri. Kalau orang tidak mengakui bahwa dia orang berdosa, dia perlu untuk memiliki Roh Kudus, maka tidak akan mendapat kuasa itu. Dan ingat saudara-saudara, kita harus benar-benar memikirkan hal yang ini terus-menerus, selalu diulang-ulang, terus-menerus minta Roh Kudus, terus-menerus meminta dan meminta. Hidup dengan kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Ya, Efesus 4 ayat 2 katakan, hendaklah kamu hidup dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tuhan kita yang ajaib itu berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum sampai mengalir air hidup di dalam dirinya. Saudara-saudaraku, semuanya ini gratis. Semuanya ini sudah disiapkan oleh Yesus kepada kita. Kalau komitmen kita benar-benar tetap dipertahankan. Mari kita lihat, teladan apa yang diberikan Yesus kepada kita. Setiap pagi, dia berkomunikasi dengan Bapaknya di sorga untuk menerima darinya baptisan baru dari Roh Kudus. Ini Yesus berbicara sebagai seorang manusia. Setiap pagi Yesus bangun berkomunikasi dengan Bapa. Untuk apa? Untuk mendapat baptisan baru dari Roh Kudus. Karena selama Yesus di dunia ini, saudara-saudaraku, sebagai manusia, dia selalu dituntun oleh Roh Kudus. Walaupun dia adalah Tuhan juga, tetapi sebagai manusia, dia tetap membutuhkan kuasa Roh Kudus. Apalagi Kristus selama hidupnya di dunia ini selalu mencari Bapaknya. Oleh karena dia membutuhkan kasih karunia yang baru setiap hari. Apalagi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, atau biarlah kamu secara terus-menerus, kembali diulang lagi, terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari saudara-saudara, hendaklah doa kita seperti ini. Inilah doa kita yang harusnya kita panjatkan setiap hari. Tuhan, saya serahkan seluruh keberadaan saya, jiwa, tubuh, dan raga saya kepada kehendak Tuhan. Terima kasih telah menerima dan memberkati saya. Biarlah saya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Roh Kudus. Harusnya itu menjadi doa kita setiap hari. Karena dengarkan ini, kebutuhan terbesar kita saat ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mempersiapkan kita menjelang kedatangan Yesus. Namun, apa masalahnya sehingga kita tidak memiliki Roh Kudus? Wah, ada masalah. Jangan lupa saudara-saudaraku, setan bekerja supaya kita disingkirkan komitmen kita, dilemahkan supaya kita tidak jauh dari apa yang dia inginkan.
Karena kita mau supaya dia tetap dekat dengan orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Apa masalahnya? Ini inti permasalahan kita. Apakah penyebab spiritual yang mendasari permasalahan kita? Ini dia. Mari kita dengarkan apa kata Roh Nubuat dan kata Alkitab. Nah, ilustrasi yang pertama. Saudara-saudara melihat bunga ini cantik. The beautiful flowers. Ya, kalau kita baca lagi dalam Matius pasal 23, ya, bunga yang cantik ini, Anda lihat, Anda sangat terperangah ketika Anda melihat kecantikan bunga ini. Bunga ini luar biasa menarik perhatian saya. Betapa cantik dengan kombinasi warna-warni yang luar biasa. Tapi tahukah Anda bahwa bunga ini adalah bunga palsu? Tahukah Anda bahwa bunga ini adalah bunga palsu? Anda melihat dari luar, kecantikan bunga ini luar biasa menarik perhatian semua orang. Tapi tahukah Anda, bunga ini adalah bunga palsu. Hidup orang Kristen sekarang ini kelihatan seperti bunga ini dari luar cantik. Gereja Air Raja. Cantik, menarik. Tetapi jangan lupa saudaraku, banyak kebohongan, banyak hal-hal yang tidak benar, yang sebenarnya membuat diri kita cantik oleh karena dunia ada dalam diri kita. Hal rohani jauh. Anda perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen sekarang ini mendandani diri dengan hal-hal duniawi sehingga mereka kelihatan cocok dengan dunia ini. Tetapi kalau bicara masalah rohani, jauh berbeda dari ekspektasi yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat. Coba buka buku Yesaya. Mari kita ambil Alkitab kita buka Yesaya. Ya. Kita buka Yesaya lalu kita baca di Roh Kudus tentang Roh Kudus di dalam tulisan Desire of Ages. Apa kata dia katakan di sana? Mereka berbicara tentang Kristus, tentang Roh Kudus, namun tidak memperoleh manfaat. Mereka tidak menyerahkan jiwa mereka untuk dituntun dan dikuasai oleh pengaruh surgawi. Saudaraku, bayangkan di dalam Yesaya, ya, dikatakan begini: binatang, lembu dan sapi mengenal tuannya, tetapi umatku Israel tidak mengenal. Bayangkan, Tuhan coba membandingkan binatang saja. Binatang saja tahu siapa yang memberikan dia makan tiap hari, siapa yang menyiapkan air bagi dia di tempat minumnya. Dia kenal, tetapi umatku Israel tidak mengenal Tuhan. Bahkan mereka membelakangi dia, mereka meninggalkan dia. Lalu Desire of Ages katakan, mereka berbicara tentang Kristus dan tentang Roh Kudus, namun tidak memperoleh manfaat, nggak ada gunanya. Mereka tidak menyerahkan jiwa mereka untuk dituntun dan dikuasai oleh pengaruh surgawi. Kenapa? Karena masih berkecamuk di dalam diri mereka pengaruh-pengaruh duniawi yang luar biasa. Mari kita lihat selanjutnya. Apa kata 2 Petrus 3 ayat 13? Firman Tuhan berkata, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jangan lupa saudaraku, di dunia yang baru hanya ada kebenaran. Dan Roh Kudus adalah kebenaran yang diutus oleh Yesus Kristus untuk membenarkan kita, supaya kita benar-benar disiapkan untuk memiliki kebenaran itu, untuk tinggal di dunia yang baru. Saudara-saudara, sangat mengherankan. Kita sering berbicara, Yesus sudah mau datang, kita sudah mau tinggal di dunia baru, kita mau diselamatkan, kita mau ke surga, tapi kita tidak memiliki Roh Kudus. Apakah kita layak untuk ke sana? Coba renungkan baik-baik. Coba pikirkan. Kita berbicara tentang hidup di dunia yang baru. Makan sehidangan dengan Yesus. Berdiri di bawah pohon Al-Hayat. Berjalan di kota yang lantainya terbuat dari emas, tetapi hidup kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus yang adalah kebenaran dari Kristus itu. Apakah kita akan sampai ke sana? Coba renungkan baik-baik, saudaraku. Mari kita lihat
Roma 8 ayat 5 dan seterusnya. Apa firman Tuhan berkata? Kamu tidak memilikinya karena kamu tidak meminta. Kamu tidak menerima karena kamu tidak memintanya dengan benar. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Anda lihat? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kebanyakan orang Kristen saat ini menggunakan ayat tadi untuk apa? Meminta kekayaan, mencari kekayaan, dan sebagainya. Mereka lupa bahwa yang dimaksud oleh Tuhan adalah Roh Kudus. Saat ini kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mempersiapkan kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman. Mari kita lihat. Lalu dia katakan begini, Tuhan pasti akan memberkati kita dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam pengaruh Roh Kudus, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Apakah itu dalam pekerjaan yang berhubungan dengan hidup, tetapi terlebih adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudaraku, jangan lupa penginjilan adalah pekerjaan kita. Penyelamatan jiwa adalah pekerjaan kita. Karena pekerjaan Tuhan pasti berkembang pesat jika ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Di satu gereja kalau tidak ada Roh Kudus, pekerjaan Tuhan akan terhambat. Oleh karena banyak orang-orang, anggota-anggota jemaat yang mementingkan diri sendiri. Jangan lupa saudara-saudaraku, kita harus perhatikan baik-baik. Apalagi pekerjaan Tuhan akan berhambat dan bahkan tidak berhasil jika kita selalu mengenalkan kepentingan pribadi. Coba dengarkan tulisan berikut ini. Yang kita butuhkan saat ini adalah baptisan Roh Kudus. Jika kita mau berhasil di dalam kehidupan rohani kita, maka kita harus menghidupkan elemen-elemen Alkitabiah untuk kehidupan rohani itu. Jika ini penting untuk kebangunan rohani kita, mengapa kita tidak membicarakannya? Mengapa kita tidak mendoakannya? Mengapa kita tidak mengkhotbahkannya? Saudara-saudaraku, untung saja sekarang, ya saya bilang untung karena memang saat ini kita masih beruntung. Karena kita masih hidup ketika COVID melanda dunia ini. Pada waktu masih zaman ketemu offline di gereja, ketika selesai khotbah, yang dibicarakan di tempat makan apa? Bukan firman Tuhan. Yang dibicarakan adalah hal-hal duniawi. Sehingga kekudusan hari Sabat, firman Tuhan yang tadi disampaikan itu tidak diperhatikan. Hilang begitu saja. Kenapa? Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Sehingga pada hari Sabat pun, hari milik Tuhan, hari yang kudus, hari yang diberkati pun, kita lupa. Sikap kita, kata-kata kita, jauh dari apa yang Tuhan inginkan kita miliki bersama dengan Roh Kudus. Kita tidak pernah merasa lapar dan haus akan Roh Kudus. Padahal Tuhan sudah berjanji, jika engkau lapar dan haus akan Roh Kudus, Dia akan mencurahkannya kepada kita. Anda lihat, Tuhan sudah berjanji, tapi saat ini kita masih terkungkung di dalam kerinduan kita akan hal-hal duniawi. Kita tidak merendahkan hati dan berseru kepada Tuhan untuk memiliki kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena kuasa-kuasa roh yang lain masih memenjarakan kita, hati kita, hidup kita. Kuasa-kuasa yang lain di dunia ini masih mengikat kita. Sehingga kita lupa merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berseru kepadanya untuk memiliki kuasa Roh Kudus. Dengarkan hal yang ini, saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita setiap hari merasa lapar dan haus akan firman Tuhan? Apakah kita merasa haus akan Roh Kudus sama seperti tanah yang haus akan air? Kalau saya mau bertanya, berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk membaca firman Tuhan setiap hari dibandingkan dengan berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk baca WA di HP Anda? Renungkan saudara-saudaraku, jemaat di Air Raja.
Jangan biarkan hal ini terjadi. Kalau hal ini terjadi, saudara-saudaraku, ketika Yesus datang, jangan berharap kita akan bertemu. Berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk baca Alkitab setiap hari? Apakah hanya di celah-celah waktu di dalam kesibukan Anda? Ataukah ada waktu prioritas khusus bagi Anda untuk baca firman Tuhan? Karena jangan lupa, firman Tuhan adalah kehidupan. Roh Kudus adalah kehidupan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus adalah kebenaran. Yesus Kristus, firman Tuhan, Roh Kudus adalah keselamatan. Jangan lupa, saudara-saudara. Kalau waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, jangan pernah berharap kita akan sampai ke surga. Mari kita lihat. Apakah kita memiliki kerinduan untuk perkara-perkara rohani? Atau sudah lupakah kita bahwa oknum yang berperan untuk pertobatan kita sehingga kita layak untuk dimeteraikan, untuk hidup kekal selama sebelum Yesus datang adalah Roh Kudus. Jangan lupa, saudaraku, ketika Yesus berada di dunia ini sebagai manusia, dia dituntun oleh Roh Kudus karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan apa yang dihidupkan oleh Yesus adalah kebenaran. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, dia mengutus roh kebenaran itu untuk membenarkan kita yang bertobat. Supaya apa tujuannya? Kita dimeteraikan untuk hidup yang kekal. Mari kita lihat ilustrasi yang menakutkan ini. Saudara-saudaraku, mohon maaf. Ini ilustrasi yang menakutkan bagi saya. Kematian fisik melawan kematian rohani. Anda tahu, ketika COVID melanda dunia ini, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Saat ini orang lebih takut mati secara fisik daripada mati secara rohani. Pikirkan baik-baik ini, saudara-saudaraku. Saat ini ketika Anda mau meninggalkan rumah, Anda harus memakai masker. Karena Anda takut mati secara fisik. Kita takut mati secara fisik. Kita harus pakai masker. Tetapi kita lupa, walaupun kita hidup secara fisik, kita lupa bahwa kita mati secara rohani. Sehingga prioritas untuk baca Alkitab ini diambil alih oleh pakai masker. Coba Anda bayangkan. Saat ini Anda mau kemana saja harus pakai masker. Lalu Efesus pasal 4 ayat 30 firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Wow, saudara-saudaraku, ilustrasi ini sangat, saya berdoa minta petunjuk Tuhan. Tuhan kasih saya ide, ilustrasi yang nyata, yang saat ini sedang melanda dunia. Kita lebih memprioritaskan masker daripada Alkitab, firman Tuhan yang adalah kebenaran dan hidup, yang di dalamnya kita disiapkan untuk menerima Roh Kudus. Pertanyaannya kembali, berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk belajar firman Tuhan? Berapa banyak firman Tuhan yang Anda hafalkan saat ini? Jangan main-main, saudaraku. Jangan main-main. Saat ini adalah saat di mana semua manusia sedang menghadapi satu situasi yang kritis. Kritis. Mari kita dengarkan. Yudas 21 dan Roma 8 ayat 6 kata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Jangan lupa, untuk memperoleh hidup yang kekal itu, Roh yang adalah hidup itu akan menolong kita untuk mendapatkan damai sejahtera. Karena keinginan duniawi ini tidak bisa memberikan kedamaian. Hanya satu-satunya keinginan Roh yang adalah kebenaran, yang adalah hidup, yang adalah damai, yang terdapat di dalam buah-buah Roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Coba pikirkan. Lalu kita berkata, bagaimana
menurut pena inspirasi. Ini dia. Desire of Ages, halaman 77, paragraf 1. Adalah melalui firman-Nya. Jangan garis bawahi saudaraku. Adalah melalui firman-Nya. Yesus tinggal di dalam umat. Dan Yesus berkata, firman yang aku berikan kepadamu adalah roh dan hidup. Jangan lupa saudaraku, jangan anggap enteng Alkitab. Jangan saudara anggap enteng ini Alkitab, saudara-saudara. Ini buku kalau boleh dilihat sederhana, tetapi di dalam buku ini adalah kehidupan Yesus yang memberikan kepada kita teladan. Karena Yesus menghidupkan firman ini, makanya Yesus berkata, roh dan hidup. Firman yang aku berikan kepadamu adalah roh dan hidup. Hidup dan roh, roh dan hidup di mana? Di dunia ini, bahkan sampai ke surga. Bukan cuma di dunia ini. Luar biasa. Kalau demikian, apa masalahnya? Ini masalahnya. Ini masalahnya. Seseorang bisa saja menjadi anggota gereja untuk waktu yang singkat atau bertahun-tahun dan tetap berada di dalam kondisi Kristen duniawi. Dan banyak dari kita tidak menyadari hal ini sehingga kita sebenarnya sedang hilang di dalam gereja, tetapi kita pikir kita aman dan selamat. Wow. Kita pikir kita memelihara Sabat, oke. Kita pikir kita menguruskan Sabat, oke. Belum lagi berbicara tentang persepuluhan dan persembahan. Belum lagi berbicara tentang berbakti di rumah online. Sikap Anda bagaimana? Apakah kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan ketika kita berbakti? Walaupun secara online. Kristen duniawi. Ujungnya, kita sedang hilang di dalam gereja. Mari kita lihat. 2. Seseorang bisa saja memiliki banyak pengetahuan tentang Alkitab, tetapi tetap tidak bertumbuh secara rohani. Karena pertumbuhan rohani berkaitan erat dengan penyerahan penuh sepenuhnya kepada Yesus dan hidup bersama Roh Kudus. Yang berikut, seseorang bisa saja memegang jabatan yang penting di dalam gereja, tetapi bukan orang Kristen. Bisa saja dia adalah orang yang berpengaruh di gereja dengan banyak menyumbang untuk pembangunan gereja dan kegiatan-kegiatan gereja, tetapi tidak hidup di bawah pengaruh Roh Kudus. Kenapa? Kesombongan menguasai hati. Kesombongan menguasai hati. Saudaraku yang kekasih, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita harus pertahankan kerendahan hati. Sebab kalau kesombongan merajalela di dalam hidup kita, maka kerendahan hati akan jauh. Yang berikut, kita bisa saja memiliki kebenaran. Oh, gereja Advent ini adalah gereja yang apa? Punya kebenaran yang luar biasa, doktrin yang luar biasa, ya. Gereja yang menarik. Tetapi bukan orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat di gereja, banyak orang-orang muda perhatikan. Kalau Anda datang ke gereja, jangan coba-coba mencari perhatian dengan dandanan Anda. Ketika Anda melakukan itu, berarti Anda sedang menunjukkan bukan Roh Kudus yang hidup di dalam Anda, tetapi roh dunia. Jangan lupa saudara-saudaraku, jangan lupa dengarkan baik-baik. Tidak secara kebetulan seseorang berada di surga. Tidak secara kebetulan. Tidak mungkin Anda bangun pagi, lalu Anda bilang, wah, saya siap untuk diselamatkan. Belum tentu. Bagaimana dengan keadaan orang yang tidak memiliki Roh Kudus? Inilah dia. Dengarkan baik-baik. Yesus di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14-22 menyebutkan orang-orang semacam ini sebagai orang-orang yang berada di dalam kondisi suam-suam kuku. Mengapa? Oleh karena kita tidak menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Padahal setiap saat Yesus terus berdiri di depan pintu dan mengetok. Tetapi kita sudah menjadi tuli dengan berbagai karatan duniawi yang telah menghalangi pendengaran kita,
pendengaran rohani kita terhadap bisikan Roh Kudus. Dan Anda tahu, satu-satunya oknum yang paling sensitif di dalam keilahian adalah Roh Kudus. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, jika engkau menghina Roh, menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Wow. Kenapa? Karena kita terlalu berkarat di dalam dunia. Telinga kita semakin menjadi tidak bisa mendengar karena banyak hal-hal duniawi yang menghalangi bisikan Roh Kudus. Mari kita lihat perumpamaan berikut. Ya, ini perumpamaan yang sudah biasa, ya, tentang 10 anak darah. Apa yang dinyatakan oleh perumpamaan Yesus tentang 10 anak darah? Di dalam kaitannya dengan anggota-anggota gereja yang rohani dan duniawi. Mari kita lihat. Ke-10 anak darah itu semuanya adalah anggota gereja Masyiatan hari ke-7. Ingat baik-baik saudara-saudara. Kalau Anda baca dalam Great Controversy dan Christ Object Lesson, dijelaskan di sana. Ke-10 anak darah itu semuanya adalah anggota gereja Masyiatan hari ke-7. Ke-10 anak darah itu semuanya memiliki pelita, yaitu firman Tuhan, yang sedang menyala, disertai Roh Kudus. Tapi jangan lupa, lihat selanjutnya. Ke-10 anak darah itu semua pergi untuk bertemu dengan mempelai pria, yaitu Yesus. Semua siap. Kita semua sedang siap untuk menunggu mempelai pria datang menjemput kita sebagai mempelai wanita. Darah itu semuanya sedang menunggu kedatangan Yesus. Ke-10 anak darah itu semuanya tertidur. Nah, ini keren ini. 10 anak darah itu tertidur walaupun kita sedang menunggu karena mungkin tunggu lama sekali tertidur. Ke-10 anak darah itu semuanya mendengar seruan dan terbangun dan mempersiapkan pelita masing-masing. Kita punya pelita, kita punya firman Tuhan, kita punya Roh Kudus. Tetapi mari kita lihat saudara-saudaraku. Lalu apa yang menjadi perbedaan yang sangat nyata antara 5 anak darah yang bijak dan 5 anak darah yang bodoh? Ini dia. 5 anak darah yang bodoh tidak memiliki minyak yang cukup di dalam pelita. Itu melambangkan tidak cukupnya Roh Kudus yang diperlukan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus akan berkata bila mana dia datang. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Garis bawahi pembuat kejahatan. Artinya, kalau kita tidak rajin baca Alkitab, tidak rajin berdoa, tidak memiliki kuasa Roh Kudus, kita semua disebut pembuat kejahatan. Dan pembuat kejahatan upahnya tidak sampai ke surga. Hanya ada satu yang membuat kita bisa sampai ke surga. Hanya ada satu. Dan perkara itu harus kita sama-sama pikirkan. Mari kita kembali kepada perumpamaan 10 anak darah. Ketika ke-5 anak darah yang bodoh itu kembali dan meminta izin untuk masuk, Yesus menjawab dengan sederhana, aku tidak mengenal kamu. Wow, saudara-saudaraku jemaat Air Raja. Kalau tiba-tiba kita dihadapkan kepada Yesus, lalu Yesus berkata, saudara David, aku tidak kenal kamu. Ya, saudara Purba, aku tidak kenal kamu. Orang muda di jemaat Air Raja, aku tidak kenal kamu. Apa yang saudara mau buat? Tidak ada gunanya lagi kalau Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Dasar persyaratannya cuma satu, Roh Kudus. Karena dari Roh Kudus ini akan terpancar kebenaran, akan terpancar pemeteraian, akan terpancar kerendahan hati. Dan duniawi tidak bisa mengalahkan itu. Mari kita lihat. Jawaban Yesus menyatakan bahwa hubungan pribadi kita dengan Dia berkaitan erat dengan Roh Kudus.
Siapapun yang tidak membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus tidak akan diakui oleh Yesus. Mengapa terjadi demikian? Mari kita lihat ilustrasi yang ketiga. Ya, ilustrasi ini menggambarkan inilah orang-orang Kristen, orang-orang Advent yang lagi menunggu kedatangan Yesus, tetapi tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat. Anda lihat dua menara ini, ya, berdiri kokoh menjulang ke langit, lebih tinggi dari pohon-pohon. Kekar, kuat, dibuat dari besi baja yang tahan. Bahkan petir sekalipun tidak bisa merobohkannya. Tapi Anda lihat, apa yang kurang di sana? Tidak ada penguat sinyal. Tidak ada roh di dalamnya untuk menyampaikan sinyal kepada orang lain. Tidak ada. Kosong. Kekar, gagah, kuat, menjulang tinggi, terkenal. Bahkan lebih tinggi dari semuanya. Tetapi tidak ada roh. Tidak ada sinyal. Orang Kristen, orang Advent terkenal dengan doktrin, terkenal dengan Alkitab, terkenal dengan bermacam-macam doktrin. Melebihi yang lain di dunia ini. Tapi banyak dari orang-orang Advent tidak memiliki roh, alias kosong. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, ketika Yesus datang, dia berkata, aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripada aku. Ngeri sekali, saudara-saudara. Coba mari kita renungkan peristiwa ini. Ya. Sebelum itu kita baca dulu. Kita buka Yohanes 16 mulai dari ayat 7 sampai 13. Ia, yaitu Roh Kudus, akan menyingsatkan dunia akan apa? Akan dosa. Roh Kudus akan menyingsatkan dunia tentang apa lagi? Kebenaran. Roh Kudus akan menyingsatkan dunia tentang apa lagi? Penghakiman. Jadi Anda lihat, dosa, kebenaran, dan penghakiman ini sedang dipertaruhkan. Saat ini, jangan lupa saudara-saudaraku, anggota jemaat di Air Raja, penghakiman untuk orang-orang manusia saat ini sedang berlangsung. Dan terlebih adalah untuk orang-orang Advent. Lalu, artinya apa? Dia sedang menyadarkan kita tentang kalau dosa, itulah inti masalahnya. Memang Roh Kudus harus menyadarkan kita bahwa masalahnya sehingga saya tidak sampai ke surga adalah dosa. Apa artinya? Saya harus akui. Saya harus bertobat. Saya harus minta pertolongan Roh Kudus. Lalu kebenaran, itulah solusinya. Satu-satunya solusi. Penghakiman, inilah pemisahan antara mereka yang hidup di dalam kebenaran atau di dalam dosa. Mari kita coba Anda lihat, pikirkan tentang betapa singkatnya waktu kita. Saat ini, Yesus sedang berada di bilik yang maha suci menunggu pertobatan saudara dan saya. Yesus masih berada di sana menunggu doa-doa pertobatan saudara untuk diberikan kuasa Roh Kudus supaya kita mempersiapkan diri sebelum dia keluar. Dan dia berkata, sudah selesai. Bukti terbesar yang tidak bisa disangka bahwa saya memiliki Roh Kudus adalah jika saya menuruti hukum Allah. Nah, saudara-saudaraku di Air Raja, kita perlu berbangga sebagai orang Advent, pemelihara Sabat, tapi jangan lupa hukum Allah itu bukan cuma memelihara hari Sabat. Ada 10, saudaraku. Yang 4 pertama itu terhadap Tuhan, yang sisanya itu terhadap manusia. Anda lihat, hati-hati, hati-hati. Kita hanya berbicara tentang satu hukum saja, tapi hukum yang lain kita langgar. Sama saja kita melanggar. Dengar apa kata Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 8-10. Bapa yang tinggal di dalam aku dan lakukan pekerjaan yang kamu lihat. Dan Yesus tetap menurut dan taat. Sekarang ini kita melihat keseimbangan antara Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam umatnya.
Bagaimana Yesus akan tinggal di dalam umatnya kalau roh kebenaran itu tidak ada, tidak dimiliki oleh anggota jemaat. Di dalam anggota jemaat yang ada hanya pertengkaran, ya, kedengkian, kesombongan, percekcokan, ya, tinggi hati, suka menjelek-jelekan orang lain. Saudara-saudaraku, ciri-ciri ini di dalam jemaat yang ada sehingga tidak kita dapat menerima kuasa Roh Kudus, kuasa roh kebenaran itu. Paulus berkata di dalam Galatia 2:20, hiduplah di dalam aku. Itulah kuasa yang menyanggupkan aku untuk menurut. Mengapa itu begitu penting? Kuasa. Kita ini punya kelemahan. Kita ini orang berdosa. Celakalah, kalau berani bilang, celakalah kita ini. Kita membutuhkan kuasa yang lain untuk menyangkutkan kita untuk hal itu. Masalah terutama adalah kita terlalu berakar pada kondisi kekristenan duniawi. Ya, kita mengaku pemelihara Sabat, tapi nggak apa-apalah. Makan di restoran pada hari Sabat nggak apa-apalah. Itu namanya kekristenan duniawi. Padahal Tuhan sudah katakan, jika engkau tidak melanggar, menginjak-injak hukum Sabatku, engkau akan diberkati. Tapi ya, nggak apa-apalah makan di restoran hari Sabat. Kenapa? Karena kita sudah berakar dalam kekristenan duniawi. Apalagi kita tidak memiliki hubungan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita terlalu sering bertengkar di gereja. Gara-gara hal kecil aja, tidak bicara bertahun-tahun, tidak saling berkomunikasi 1 tahun-tahun. Bahkan duduk satu bangku di gereja tapi tidak saling bicara. Bagaimana roh apa yang ada di dalam gereja itu? Bukan Roh Kudus, saudaraku. Roh setanlah yang ada dalam gereja itu. Kita terperangkap di dalam sikap tidak hormat akan kekudusan hari Sabat. Ini kalau bicara masalah gereja online. Bagaimana sikap Anda di rumah ketika Anda beribadah pada hari Sabat? Apakah Anda benar-benar beribadah atau hanya menonton ibadah? Itu pun menunjukkan sikap Anda, apakah Anda hormat kepada Allah yang adalah pemilik dari hari yang kudus, yaitu hari Sabat, hari yang penuh berkat. Karena tidak ada Roh Kudus, kita terhanyut di dalam arus rasa nyaman yang menipu diri. Yang penting kan aku keperluan persembahan masuk gereja. Ya sudahlah, masalah Trinitas, gampanglah. Nanti kalau Yesus datang baru diselamatkan. Wah, luar biasa. Kita menjalani hidup iman dengan kekuatan diri yang penuh kesombongan. Kalau saya sudah menyumbang kepada gereja, harus nama saya lah yang disebut-sebutkan. Harus saya menjadi ketua jemaat. Hati-hati saudaraku. Kekayaanmu, kelebihan hartamu akan membawa kamu ke neraka, bukan ke surga. Karena kesombongan. Kita mencampur aduk kebenaran dengan dunia dan pura-pura tidak tahu. Nggak apa-apa. Hari Sabat, ya nggak apa-apalah. Beli apa sedikit boleh. Isi bensin hari Sabat boleh. Baca koran hari Sabat, oke. Hati-hati saudaraku. Kita mencampur kebenaran firman Tuhan dengan dunia dan kita pura-pura tidak tahu, artinya kita acuh. Nah, saudara-saudaraku, jangan lupa tadi saya sudah bilang, tidak secara kebetulan seseorang sampai ke surga. Coba dengarkan tulisan pena inspirasi. Orang Kristen yang setengah-setengah hati, ya, jangan lupa hamba Tuhan di dalam Bible Commentary volume 7 halaman 963 dan berdasarkan Wahyu 3 ayat 15-16 dikatakan orang Kristen yang setengah-setengah hati lebih buruk dibandingkan dengan orang kafir. Karena perkataan mereka yang menipu dan posisi mereka yang tanpa komitmen membuat banyak orang tersesat. Inilah masalah terbesar kita. Kadang-kadang kita anggap kita sudah oke untuk diselamatkan. Tapi sikap kita, keadaan kita, ketika dinasehati tidak mau dengar, kita ditegur langsung emosi. Ketika diberikan pengetahuan yang tambahan, tidak mau. Kenapa? Menganggap diri oke.
Kalau di dalam perumpamaan itu di baratnya, gelas kita itu sudah terlalu penuh. Tidak mau diisi lagi karena penuh, sudah penuh. Apa yang mau diisi lagi kalau sebuah gelas sudah penuh dengan air? Tidak sanggup. Mari dengarkan ini. Formalitas adalah sesuatu yang menipu, merusak. Formalitas adalah jurang tersembunyi yang tidak diduga atas mana gereja telah berulang kali mencerai-beraikan banyak orang di sepanjang sejarahnya. Bentuk kesalehan ini adalah bentuk kesalehan tanpa Roh Kudus. Ya, kita harus akui itu. Akhir zaman setan akan berusaha keras. Tetapi yang penting bagi kita sekarang ini adalah ini. Di kelompok mana saya berada dari antara 10 anak darah itu? Anda mau berada di 10 anak darah, di antaranya 5 yang bijak dan 5 yang bodoh, yang kurang bijak, kembali kepada sikap Anda. Berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta curahan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus untuk pemeteraian. Jangan lupa saudara-saudaraku, satu hal sebelum saya lanjut. Saat ini pemeteraian sudah mulai tiba pada awalnya. Karena kita sudah berada pada hampir selesai ujung penghakiman. Ya, dan jangan lupa pemeteraian itu harus terjadi sebelum pintu kasihan ditutup. Artinya, kalau pintu kasihan sudah ditutup, pemeteraian sudah terjadi. Yang selamat sudah dikesampingkan, yang tidak selamat sudah dikesampingkan. Artinya, keputusan sudah diambil. Nah, hanya orang-orang yang hidupnya setiap hari dituntun oleh Roh Kudus kepada kebenaran demi kebenaran untuk menuju kepada suatu kebenaran yang sempurna, yaitu hidup kekal di sorga. Hanya mereka-mereka itu yang akan sanggup untuk dimeteraikan untuk hidup kekal. Karena hidup mereka penuh dengan Roh Kudus. Mari kita periksa diri kita. Periksa hati kita, pribadi dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini penting. Sebab tanpa pertobatan, artinya Roh Kudus sudah tidak bekerja bagi kita. Karena Roh Kudus tugasnya satu lagi. Pekerjaan penting dari Roh Kudus adalah menyadarkan orang untuk bertobat. Kita harus merasa lapar dan haus akan Roh Kudus setiap nafas kita. Firman Tuhan harus menjadi prioritas kita setiap hari. Ini mutlak. Jangan lupa saya kembali. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kerendahan hati adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Tanpa Roh Kudus tidak ada kebenaran. Tanpa kebenaran tidak ada Roh Kudus. Tanpa kerendahan hati tidak ada kebenaran dan Roh Kudus. Dan kalau tidak ada kebenaran dan Roh Kudus dan kerendahan hati, artinya tidak memiliki Yesus. Bagaimana manifestasinya di dalam kehidupan kita? Satu permintaan Tuhan yang sangat sederhana. Bertobat. Karena satu lagi pekerjaan penting dari Tuhan, menyadarkan anggota-anggota gereja di Air Raja di Tanjung Pinang untuk bertobat. Sebentar lagi Yesus akan datang. Tinggal waktu sedikit lagi. Sedikit lagi. Kita harus bertobat karena kita mau ke sorga. Jangan pernah saudara-saudara berkata, saya mau ke sorga, tapi saudara belum bertobat. Impossible. Tidak mungkin. Yesaya 31 ayat 6. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Saya mau rubah sedikit ayat ini. Bertobatlah, hai anggota-anggota gereja Air Raja. Bertobatlah kepada Dia yang sudah kamu lupakan. Kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Roh Kudus adalah roh yang hidup. Sumber hidup. Pemberi hidup. Jangan lupa saudara-saudara. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Ini kalau Anda baca, ya,
Ulangan pasal 30 ayat 15 dan 19. Ingatlah pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kalau saya mau lebih keras lagi, lihat aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Jangan lupa anggota-anggota jemaat Air Raja. Pada hari ini, tanggal 13 November, pukul 11.25, aku memanggil langit menjadi saksi antara engkau dan aku. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi antara kita. Bahwa pada hari ini, saya sebagai orang yang bisa menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara, sudah menyampaikannya. Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya supaya kita memiliki Roh Kudus. Ini adalah amaran Musa sebelum hidupnya berakhir. Setiap hari, mari jagalah sikap kita, percakapan kita, kehidupan sosial kita, pergaulan kita, dan banyak lagi tingkah laku kita. Apalagi khususnya sepanjang hari ini, hari Sabat. Dan biarlah kehidupan kita diisi setiap saat dengan Roh Kudus, sehingga akhirnya kita akan menerima baptisan Roh Kudus sebelum Imam Besar Yesus Kristus di sorga keluar dari bilik yang Maha Kudus dan meninggalkan jubah keimamatannya dan berkata, sudah selesai. Mudah-mudahan firman Tuhan pada siang ini mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali, menegur kita kembali, supaya kita bertobat dan berdoa meminta curahan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa sadar bahwa kita sedang dalam kebinasaan. Tuhan memberkati kita semua. Heavenly Shalom Aleichem. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau menolong kami supaya kami mengingat, kami memperhatikan, dan kami melakukan. Tolong kami Tuhan, saat ini kuasa yang kami butuhkan adalah kuasa Roh Kudus. Karena begitu kuat pengaruh dunia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, selamatkan kami. Kami mau berjumpa dengan Yesus bila mana Dia datang. Tolong kami keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tolong anggota-anggota jemaat di Air Raja supaya mereka mempersiapkan diri untuk curahan Roh Kudus dan keselamatan dari Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi yang telah menyampaikan firman Tuhan yang